Tapi kemudian hari ini kita Cipayung, Kota Jayapura dan Provinsi Papua telah membuktikan representasi toleransi, keberagaman, dan perdamaian ada di tanah Papua dan ada di tangan Cipayung Plus, Kota Jayapura dan Provinsi Papua. Setidaknya kami Cipayung Plus dan Kota Jayapura masih sedikit saja percaya kepada DPR Provinsi Papua karena sudah kemudian menerima kami, mendengar aspirasi kami, tapi kami minta untuk ditindaklanjuti. Jika di kemudian hari pernyataan Bapak Ketua DPR Provinsi Papua tidak kemudian menindaklanjuti tuntutan kami, maka saya pastikan bersama kawan-kawan pimpinan kami akan datang dengan massa yang akan lebih banyak. Sepakat kawan-kawan? Bakar gedung. Baik. Bakar. Teman-teman, kami akan membacakan poin tuntutan aksi damai Cipayung Plus, Kota Jayapura dan Provinsi Papua. Dengan mengucapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Cipayung Plus, Kota Jayapura dan Provinsi Papua dengan ini akan membacakan poin tuntutan dalam aksi hari ini. Tuntutan diantaranya adalah: 1. Turut berduka cita dengan semua tangisan yang mengalir, tulang yang patah, darah yang tumpah, dan nyawa yang telah hilang dalam semua rentetan peristiwa kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di tanah Papua. 2. Mengutuk keras tindakan represif, kriminalisasi, dan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh aparat negara dalam menghadapi aspirasi mahasiswa, masyarakat, perempuan, dan semua pejuang yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang khusus berada di tanah Papua. Karena sesungguhnya aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 dan dijamin dikawal oleh negara termasuk aparat keamanan. 3. Meminta pihak DPR Papua juga mendorong investigasi, penyelidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel terhadap segala peristiwa represif, kriminalisasi, dan terkhususnya pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di tanah Papua. Semua pihak yang terbukti bersalah, baik yang memberikan perintah secara langsung, harus dan wajib diproses secara hukum yang seadil-adilnya. 4. Meminta pihak DPR Papua dan Kapolda Provinsi Papua melakukan evaluasi, pembenahan, peningkatan kapasitas diri terhadap institusi aparat keamanan dalam penanganan aksi mengenai antisipasi aksi demonstrasi ke depannya, yang mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, serta penghormatan hak-hak sipil dalam menyampaikan pendapat. 5. Pihak DPR Papua bersama pemerintah daerah harus mendorong upaya-upaya agar tindakan represif oleh militer di tanah Papua yang semakin menguat agar dapat dicegah dan dihilangkan dengan melakukan pendekatan harmonis dan berkesesuaian dengan kebudayaan setempat. 6. Pihak DPR Papua juga harus ikut mendorong atas evaluasi dan peninjauan kembali berkenaan dengan naiknya gaji dan tunjangan DPR berhubungan dengan situasi kenegaraan yang defisit dan angka kemiskinan yang sangat tinggi. Maka dengan itu, alokasi anggaran atas peninjauan kembali dapat digunakan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, khususnya daerah 3T di tanah Papua. 7. DPR Papua juga harus ikut terlibat mendorong disahkannya UU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat. 8. Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura bersama dengan Pemuda Katolik dan Batko HMI Tanah Papua mendesak kepada Kementerian ESDM agar segera menghentikan operasi eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat dan wilayah adat di tanah Papua. Contoh PSN di Provinsi Papua Selatan, Blok Wabu di Papua Tengah, dan nikel di Raja Ampat maupun wacana tambang nikel di Kabupaten Jayapura. 9.
Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura bersama dengan Pemuda Katolik dan Papko HMI Tanah Papua menuntut Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menghentikan penerapan dan operasi militer di seluruh tanah Papua. 10. Membebaskan semua massa aksi yang ditangkap secara nasional maupun secara lokal. 11. Melihat situasi kebangsaan saat ini, maka pemerintah daerah, Kapolda Provinsi Papua, DPR Papua, maupun tingkatan kota beserta seluruh elemen mendorong bersama-sama Cipayung Kota Jayapura, Cipayung Provinsi Papua, BEM, mahasiswa, masyarakat, perempuan, tokoh adat, tokoh agama, paguyuban dan seluruh lapisan elemen masyarakat yang ada untuk menjaga kondusivitas Papua tanah damai, terlebih khusus pencegahan terhadap konflik yang bersifat horizontal. Untuk seluruh keringat yang mengucur, kulit yang terbakar, suara yang telah menggema, darah yang mengalir, dan nyawa yang telah hilang, atas nama perjuangan Cipayung Plus Kota Jayapura dan Provinsi Papua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu DPR Provinsi Papua, Bapak Ibu Kepolisian, Bapak Ibu media, dan seluruh kawan-kawan seperjuangan atas semua pengorbanan selama ini untuk dapat terus memekarkan bunga kemanusiaan dan bunga kebenaran. Sesungguhnya kami Cipayung Plus akan selalu meneguhkan komitmen untuk selalu berdiri bersama dengan rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, shalom, om santi santi om, salam sejahtera, selamat siang. Jayapura, 1 September 2025 Masehi. Ketua Umum HMI Cabang Jayapura, Rizon Zul Akbar Limbong. Ketua Umum PMKRI Cabang Jayapura, Jasman Yeleget. Ketua Umum GMNI Cabang Jayapura, Lukas Hai. Ketua Umum GMKI Cabang Jayapura, Lalius Kabak. Ketua Pemuda Katolik Papua, Yobs Itlay. Ketua Umum Batko HMI Tanah Papua, Charlie Lageva. Korlap Umum Aksi Damai, Vicky Franggi Castella. Dengan ini, poin dan tuntutan kami serahkan kepada Bapak Ibu DPR Papua untuk kemudian ditindaklanjuti. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk kita semua.